Coba bayangin situasi ini bentar. Anda lagi asyik-asyiknya kerja, hidup terasa aman, rutinitas lancar, tiba-tiba jebret, badai datang, Anda kehilangan pekerjaan. Udah jatuh tertimpa tangga pula, ya kan? Cicilan bank yang tadinya anteng terpotong otomatis dari gaji bulanan, mendadak macet total. Bunga bank mulai numpuk, denda keterlambatan makin hari makin bengkak, dan rasanya dada tuh bener-bener sesek ngelihat angka tagihan yang terus naik. Hari ini kita bakal ngebongkar sebuah rahasia besar dari dokumen sumber kita soal gimana sih cara menghadapi mimpi buruk ini. Pasti banyak dari kita yang langsung mikir, waduh, kalau udah macet begini, tamat sudah riwayat gue di mata bank. Ketakutan ini tuh wajar banget, sangat valid. Tapi coba deh kita balik asumsi itu. Banyak yang ngira kredit macet itu akhir dari segalanya, padahal faktanya hidup finansial Anda itu jauh dari kata selesai, cuma gara-gara dapat surat teguran dari bank. Kenyataannya, ada loh satu jalan keluar yang jarang banget diomongin secara blak-blakan, dan yang paling penting, cara ini 100% legal. Oke, mari kita selami ini lebih dalam lagi. Ternyata ada cara legal buat melunasi utang Anda tanpa perlu bayar bunga dan dendanya sama sekali. Iya, beneran. Nol besar untuk bunga dan denda. Anda bisa menghapus beban yang mencekik itu. Tapi tunggu dulu. Kuncinya di sini. Prosesnya nggak sesederhana datang ke teller bank sambil senyum terus minta diskon ya. Ini butuh taktik yang sangat spesifik. Dan kita bakal bedah langkah-langkahnya sekarang. Masuk ke poin krusial kita selanjutnya, waspada jebakan sistem anuitas. Sebelum kita ngomongin solusi, kita harus paham dulu satu kesalahan fatal yang sering banget kejadian. Banyak orang tuh sok tahu pas ngitung sisa utangnya. Secara logika atau matematika sederhana, kita sering mikir gini, kan utangku 100 juta, udah dicicil selama setahun penuh, ya berarti sisa pokoknya tinggal 90 juta dong. Make sense kan? Tapi mari kita lihat dari kacamata matematika anuitas bank. Nggak gitu cara kerjanya. Perhitungan logika sederhana kita tadi itu nabrak keras sama realitas sistem bank yang akhirnya bikin Anda ngerasa kayaknya utang ini nggak lunas-lunas. Coba deh resapi kutipan langsung dari sumber materi kita ini. Bunyinya, di tahun-tahun awal, uang yang kalian setor itu mayoritas kepake buat bayar bunga, bukan ngurangin pokok. Ini tuh fakta yang keras banget. Dan inilah alasan sebenarnya kenapa sisa saldo Anda rasanya nggak adil dan masih tinggi banget padahal Anda ngerasa udah rajin setor cicilan. Uang lelah Anda di awal-awal periode itu mayoritas cuma buat ngasih makan bunganya aja, bukan buat motong utang utama Anda. Nah, ini dia solusinya. Senjata rahasia yang namanya print out bank. Terus, apa dong yang bisa kita lakuin sekarang? Solusinya ternyata sangat praktis. Anda wajib banget minta apa yang disebut actual printout dari bank Anda. Jangan pernah nebak-nebak sisa utang. Dokumen resmi inilah yang bakal ngebuka sisa pokok utang Anda yang sebenarnya. Berani minta dokumen ini, tuh ibaratnya Anda lagi ngambil alih kendali. Ini kayak Anda minta resep rahasia dari bank biar tahu posisi pasti Anda tuh di mana. Ingat ya, tanpa data faktual ini sebagai pijakan, jangan pernah coba-coba mulai diskusi pelunasan apapun sama pihak bank. Selanjutnya, kita masuk ke inti perlawanannya, strategi negosiasi pokok utang. Dengan actual printout tadi di tangan, Anda sekarang punya amunisi berupa data real. Nah, perhatiin perbedaan strateginya ya. Kalau utang Anda ada di bank BUMN, printout tadi adalah kartu truf Anda buat negosiasi supaya Anda cuma bayar pokok utangnya aja, cuma pokoknya. Menariknya lagi, kalau utang Anda di bank swasta, peluangnya malah bisa lebih gila. Angka pelunasan akhirnya itu kadang bisa dinegosiasi sampai di bawah pokok utang Anda. Nggak nyangka kan? Ini nunjukin kalau sebagai debitur yang teredukasi, posisi tawar Anda itu sebenarnya kuat banget. Anda mungkin mulai ragu nih, masa sih bank bakal setuju? Berdasarkan materi yang kita bedah, kemungkinan besar 90% permohonan negosiasi pokok utang ini bakal disetujui. Angka keberhasilannya tinggi banget. Apalagi, dan ini dengerin baik-baik ya, kalau posisi Anda saat ini udah nggak punya penghasilan tetap karena layoff, atau kalau jaminan yang Anda kasih ke bank dulunya cuma sebatas SK kerja. Di situasi kayak gini, bank tuh mendingan narik balik uang tokoknya daripada ngebiarin kredit Anda macet total tanpa kejelasan. Sekarang kita bahas hal yang paling sering bikin was-was. Nasib nama Anda di SLIK OJK.
Oke, anggaplah negosiasinya udah berhasil. Wajar banget kalau setelah itu muncul rasa cemas baru soal, tanda kutip, catatan kriminal finansial Anda. Tapi saya mau Anda lakuin ini sekarang. Relax, tarik nafas panjang, hembuskan. Riwayat kredit yang dapat rapor merah itu absolut bukan hukuman seumur hidup. Banyak yang mikir, wah sekali nama gue cacat di SLIK OJK atau BI Checking, pintu kredit tertutup selamanya. Itu mitos besar. Setelah pelunasan dari negosiasi tadi beres, riwayat Anda bakal bergeser dan mulai pulih kembali. Terus butuh waktu berapa lama? Catat angka ini baik-baik. 2 tahun. Cukup 2 tahun. Setelah pelunasan pokok Anda selesai, riwayat kredit Anda akan pelan-pelan bergeser dan dalam waktu tepat 2 tahun, catatan merah itu bakal bersih total. Anda akan punya lembaran baru lagi di mata lembaga keuangan. Jadi, kesabaran dan percaya pada proses adalah kunci utamanya di sini. Mari kita rangkum fondasi penting dari bedah materi kita kali ini. Di tengah jeratan utang, semua orang pasti pengen bebas kan? Ada 3 pilar utamanya. Pertama, kumpulkan keberanian buat datang ke bank dan tuntut transparansi lewat printout tadi. Kedua, tunjukin niat baik Anda untuk benar-benar menyelesaikan kewajiban. Dan yang ketiga, ini yang sering salah kaprah. Sadarilah kalau lepas dari utang itu bukan cuma soal punya uang segunung. Anda harus menguasai trik negosiasinya. Kombinasi dari keberanian, niat baik, dan pengetahuan orang dalam tentang sistem inilah yang bakal menyelamatkan Anda. Dan kita akhirnya sampai di penghujung materi. Data dan strateginya udah dibeberin dengan sangat jelas. Rahasia soal sistem anuitas dan kartu truf buat negosiasi juga udah di tangan Anda. Jadi, pertanyaan terbesarnya sekarang, apakah Anda siap buat bangkit tanpa jeratan utang? Berhentilah menghindar, melangkahlah masuk ke bank dengan kepala tegak, tuntut hak transparansi data Anda, dan mulai babak baru dalam hidup. Keputusan sepenuhnya ada di tangan Anda. Jadi, mau mulai bergerak hari ini? Terima kasih banget udah menyimak dan sampai jumpa di bedah materi kita selanjutnya.